Assalamualaikum. Ya, Mbak. Ya, maling kayu. Nggak itu mah, awak kan besok ke sawah kok. Di dekat Pulau Muntak. Ya. Nggak awak berdua saja. Ya, ndak ada kalau Tahu ni kan. kalau lihat lo berdua, cak berdua. Kalau ndak, imbo dak kawan seorang lego. Hah? Ndak ada. Nya dulu lupa nya. Dulu lupa ya. Mencatu aja malunya ste. Yo kok dia lagi upah so. Yo lah, yo kok dia lagi upah terima nah. Hah? Indahnya apa namanya? Lah sudah dibaca, tinggal mah apa aja malunya aja. Adi. Anan jale din. Besok pagi dia ulang menelpon balik. Kok jadi indahnya? Lah, nan jale dia bang. Apa aja lah. Menunggu katur dan pagi-pagi lah. Iya pagi besok. Ada. Iya, ndak tu si Rul lalu. Jadi. Ndak tu perlu memang ada ndak asan yang lera bisa pagi. Jadi. Ya. Dia kalau dia banyak le tuan lah jadi yo kecil tuan. Insyaallah ke yo lah. Ada itulah atau dia menurut ang atau ang tunggu sinan. Oh betul, ada yang tunggu sekolah atau ang mari. Oh si ramai. Oh ramai lah Ada bawa ramai cik suat. Yang ini ya. Kan piti masuk dalam lo ke sawah dan bau ang banyak lo ke lasan lo dah. Lalu. Ayo gua preman di kerajaan ada na. Lah mah. Ayo lah jadi suat dan telefon nama ya. Lah. Ayo lah. Assalamualaikum. Allah. Mode itulah kalau orang sedang menelpon. Bukan dah kecil nu. Sadarnya dah ani latan ke Cikudo di tenggen di tangan ada di temo. Ya Di orang urusan dah. Jadi itulah dia urusan dulu tidak sadar dengan keadaan. Akunya harus teka dengan keadaan sekeliling. Ayo mak ni kan. Gimana itu nanapo? Oh sedang perlu ni. Nyak dia onyon. Nak borik tangan dia. Besok jangan udang je pada tu lah dah. Ayo. Aduh nak kena sebut cik. Aduh. Mengenai kegiatan awak gua. Aduh nani nio mengunjungi si Jang TV. Dah tahu. Siapa nak kemari tu? Enggak. Wali Kota Padang. Tapi tindak lah. You tindak bah ada kalian gua. Mungkin ada lah. Wali Kota Padang. Rasoba mimpi ada mungkin rasora. Tumpek mendekor lah bang. Ya, sejauh tu lo kemari. Dalam rangka apa? Ya, entah mimpi entah ada yang leh ada. Nah orang nanya cek sonta mimpi awak di pagaro-garonnya deh. Ya bawa orang hati. Membalen apa tadi mah? Nyo kan kerajaan tangannya wa isi macam-macam sedang nelpon. Jadi pagagalan. Ya kan enggak lain terus. Nak percaya kalian enggak lah. Ni nak masalah tampik ke ero apa go sederhana bana. Ni nak memandang orang dari segi bentuk, dari segi keadaan doh. Nan penting dek nyo bisa diterimanya nyo kedatangannya siko. Itu nan paling senang hatinya. Tak masalah kadai ketik ko segala macam. Tak saya kalian celiak lah. Sontalenya tibur mah. Sontalenya tibur mah. Kau ndak ko ba? Ah. Kau ndak ko ba? Bahan ni Kita tunggu.
Sapule lah 15 minit lah itu bo. Kau enggak kon coreng mungko do jarang kau. Jadi ada nah sembarang lah dan aja ke cincoreng le. Mungko sultan dan cincoreng murah mah. Main coreng mungko kau. Ih. Ah tu ya. Ikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, tentunya kita berucap syukur kepada Allah dengan membacakan alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini adalah momen yang sangat khusus sekali ya. Biasanya kami live hanya dengan anggota-anggota kami saja, tapi sekarang ada kehadiran seorang tokoh yang luar biasa, yang di luar dugaan sama sekali, bahkan belum pernah kami impikan selama ini, yaitu ada Bapak Wali Kota Padang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Ya. Kita sapa dulu pemirsa kita. Iya, assalamualaikum. Saya Mahyildi Ansarullah dan ini berkunjung ke Tanah Datar dan bertemu Jo Sijang TV. Sijang TV. Yang itu ada bulan jeruk padangnya. Aduh ya. Ayo, jadi dia mau hubungan jeruk ini Jo Sijang TV. Ya, dan terima kasih dan mudah-mudahan Kasado dan Nadir Siku kini ko dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan begitu juga kepada dusan sana nani kui bagabuang di Sijange TV pada siang gini ko. Jadi siaran kita ke kini live di fanpage Radio Carano Bapak. Kebetulan di Carano. Ambo seorang penyiar Radio Carano, tapi karena Radio Carano kini adalah off, tidak mengudara, jadi di fanpage kita lanjutkan. Fanpage. Ya. Nanti itu akan masukkan juga di YouTube gitu. YouTube alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin adonan akan Pak sampaikan, kita persilakan Pak. Perkenalan. Oh iya. Baik. Terima kasih. Kepada sanak sadonyo yang bergabung di Sijange TV, Ambo Mahyildi Ansarullah dan sehari-hari Ambo sebagai dai mubalik dan seperti itu sebagai wali kota Padang. Jadi kecil ustaz alumni fakultas dakwah boleh, tapi alumni dai tidak boleh. Harus tetap berdakwah. Walaupun 5 pun awak berada, 5 pun kita harian awak itu namanya berdakwah tuh. Dan itu memang lama tekun saja mulai SMP dulu. Pada pun sanak sadonyo kadir nambok ini di TV ko sampai anda untuk silaturahim dan juga Ambo ke Tanah Datar. Insyaallah sebentar lagi Ambo akan menyampaikan khutbah Jumat di Musaji Padang Lawe. Bila di situ dan singgah sebentar kasihnya TV. Mudah-mudahan dengan silaturahim iko aku akan mempakwe hubungan awak hari kini dan untuk hari-hari selanjutnya. Ya, dan tadi yang mau dengar yang TV itu lah banyak menghasilkan karya. Ya, sampai puluhan puluhan film yang dibuat. Alhamdulillah. Nah, itulah suatu kreatif dari anak muda yang luar biasa. Karena memang kecil Pak Presiden awak itu ketika boleh diangkat periode yang kedua, dia menyebutkan 100 tahun lagi Indonesia aku akan menjadi 4 atau 5 negara besar di dunia. Nah, tentu siapa yang akan jadi presiden 20 tahun lagi. Tentu tidak mungkin Pak Jokowi, kan? Iya. Ini Pak Jokowi kan seperiode kan ya? Iya, seperiode. Bis kan? Bis. Nah, kalau sepakat mau nambah seperiode lagi kan? Nah, kan? Tambah lah itu. Tapi tahun 2040 itu menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia, tidak beliau lah. 20 tahun lagi
berarti adalah anak muda nado kini. Pemuda nang kini nado kini kok. Itu nak kau jadi pemimpin besok, jadi presiden, jadi menteri besok. Betul. Maka saya itu, ya, ambo sebagai wali kota konsen untuk memberikan perhatian ke anak muda-muda. Ya, itu makanya semenjak tahun 2010 kita punya kebijakan untuk memberikan gratis pendidikan untuk sampai SLTA. Ya, di Kota Padang. Kenapa itu lakukan? Karena Mbak peduli, tidak ada anak muda kok tidak sekolah. Ya, kenapa? Karena memang mereka lah nanti akan menjadi pemimpin awak untuk 20 tahun lagi. Ya, itu makanya kini disebut dengan yang dikenal dengan bonus demografi. Bonus demografi itu adalah tambahan nilai kependudukan. Kenapa? Nah, jumlah pemudanya banyak. Nah, maksud itu suatu berkah bagi Indonesia, dan termasuk awak juga di Sumatera Barat, termasuk awak juga itu sangka. Ya, karena jumlah pemuda banyak. Nah, kalau memang ya awak akan betul-betul menjadi ampe negara besar di dunia biswa, maka yang akan mengendalikan kehidupan berbangsa pada betul-betul pemuda hari kini. Aku mau tidak mau awak harus berikan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius, yaitu dengan cara mengkanalisasi potensi generasi muda, dan kemudian meningkatkan sumber daya manusianya, dan kemudian juga tentu kita harus bersinergi, ya, juga pemuda tadi itu. Ikon disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan, nahnu naqussu alaika nabahum bil haq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Idh qamu faqalu, mereka akan nanti bisa berdiri gagah dan bisa bicara lantang. Dan siapa mereka? Adalah pemuda hari ini. Maka kalau saya itu, kita harus berikan perhatian kepada para pemuda. Ya, orang yang serius dengan pemuda, orang memberikan perhatian kepada pemuda hari ini, berartinya peduli di masa depan bangsa. Iya, Bu ya. Ya. Apakah penting kita terapkan ABS-SBK kepada mereka untuk sekarang ini untuk menempuh hal itu tersebut? Kalau kita sebut dalam ayat tadi itu jaleh mana? Jaleh mana ya? Innahum fityatun amanu. Dan itu sangat sesuai jo Undang-Undang Dasar awak. Ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jaleh negara Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau saya dan kemudian dalam pembukaan undang disebutkan juga awak merdeka adalah atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka saya itu semangat ketuhanan, semangat keimanan itu adalah nilai yang wajib diajarkan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Karena Indonesia kan negara bertuhan. Kalau tidak bertuhan, tidak boleh tinggal di Indonesia dong. Betul. Iya kan? Setuju. Jadi maka itu kalau ada berusaha untuk menghilangkan ketuhanan, ya, maka itu suatu tindakan-tindakan yang bertentangan. Silakan cari bumi lain. Yang bertentangan jauh Undang-Undang Dasar awak, pembukaan Undang Dasar awak. So, jaleh mana? Nah, maka itu dalam surat Al-Kahfi tadi sebenarnya baso pemuda nan kan bisa baswaro lantang tagak gagah berani bisa siang. Merekalah pemuda yang beriman. Sesuai jo Undang-Undang Dasar awak, sesuai jo sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau itu tidak ada alasan lain, maka pemuda untuk ke depan akan menjadi pengendali bangsa itu adalah pemuda yang memiliki keyakinan kepada Tuhan, iman tadi dalam agama Islam, iman gitu kan. Nah, kalau bernegara itulah ada tercantum sila pertama dalam Pancasila. Nah, itulah harus dimiliki kan bodoh. Waktu nyoredake. Makanya tadi Musabian, kalau memang awak ingin mencapai yang disebutkan presiden tadi itu menjadi ampe negara besar di dunia, serius bagi yang pemuda, dan kemudian keseriusan itu ditandai dengan membekalkan mereka dengan keimanan. Nah, itulah yang mesti ada. Jadi begitulah tujuan kami sebenarnya Pak ya. Dengan serba keterbatasan kami berusaha memberikan sesuatu melalui hiburan dulu Pak ya. Kita mengadakan sebenarnya suatu jebakan Pak. Dijebak penonton kok dengan hiburan yang lucu-lucu. Kemudian endingnya nanti di situ ada unsur dakwahnya gitu. Saya serupa itu. Jadi ada warna yang berbeda. Kesannya apa nemu itu Pak ya, kurang kok di hipnotis dulu gitu. Kalau seandainya
ada sebagian orang tuh langsung kita agi dakwah, kita agi ayat, kadang-kadang nyo langsung lari. Iya tentu ya. Jadi kita gue jebakan Sesuai dulu. versi mereka ya. Ya. Ya artinya dicari kegiatan yang menarik untuk yang bersangkutan dulu, baru disampaikan pesannya. Iya. Betul. Nah, jadi maksud itulah. Dan memang sebenarnya dalam kehidupan awak di Minangkabau seperti itu. Memang kau celik lah. Ado rabab, Rabab. ado salat dulang, dan kemudian ado saluang. Saluang. Itu kan syair-syairnya tadi itu kan pesan-pesan untuk pemuda, pesan-pesan untuk kebersamaan di antaranya kan. Nah, tapi cara menyampaikan juga seni. Iya, iya. Tapi pesannya, kontennya, Nah, itulah pesan-pesan nilai-nilai syarat dengan nilai-nilai dakwah, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama dan lain-lainnya. Memang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Senyangit TV kan lah pada adatnya serupa itu. Lah pada adatnya serupa itu, dan itulah yang diajarkan oleh orang tua dulu kan. betul. Jadi itu makanya banyak pilihan-pilihannya, keseniannya banyak. Ya, sebagian yang tadi salat dulang, kemudian rabab, kemudian saluang, kemudian ado randai. Tapi pesannya apa? Pesannya lah nilai-nilai sosial kemasyarakatan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai spiritual dan lainnya. Dia betul tuh yang dilakukan oleh TV itu. Jadi sebelumnya Pak, mungkin ada yang terlupa deh gitu. Nah, Oh iya. mungkin kami pengen lo memperkenalkan. Oh iya boleh. Iya. Boleh. Silakan lah. Mungkin dari yang pucuk dulu. Dari pucuk ke bawahnya. Ya, jadi Pak, nama Ombo sebenarnya bukan nama Islami ya, Iya, tapi iya. berkeinginan untuk Islami. Nama Ombo Robert gitu. Robert, iya. Nah. Semua yang namamu Mahildina. Jadi awalnya channel Koko adalah channel dakwah dulu, semacam muasabah Pak ya, Oh, iya. renungan-renungan. Tapi dek penonton lah mulai kurang. Iya. Kemudian kita mengubahnya menjadi bentuk film gitu. Nah, ya. Kemudian kami Ambo berjumpa dengan Repal Susilo. Oh, Pak Rafal. Nah, jadi karena kami lah ketika di radio Cerano lah bersobok Bu ya. Iya. Jadi berkeinginan untuk bergabung, Iya. kolaborasi karena beliau lah jalan Iya. membuat konten-konten Iya. dan ajak-ajak lambo main di Cimo kan. Ancak mana katanya kan. Iya. Jadi setelah kami sepakat, kami lanjutkan, alhamdulillah respon masyarakat, respon penonton Iya. cukup bagus ya. Alhamdulillah. Jadi baru kawan-kawan yang lain kok kita rangkul dan niat pun sama, visi dan misi sama gitu. Dan jadi yang perlu kita garis bawahi ada semacam persepsi dari orang baru masuk YouTube itulah KBPT ya demi Allah itu tidak ada. Itu nih kami pertama lah. Alhamdulillah. Dan kami tidak menerima sepeser pun alun dari YouTube. Iya. Kami cuma atas inisiatif dan biaya pribadi baru. Iya, Alhamdulillah. Kemudian ada anggota Cile. Kalau Ambo Nafrizal ya. Udah Frizal. Ya. Oh, Kalau tahu ya, kalau di Facebook pakai panjang namanya kan. Iya. Nafrizal Makdang Pitopang. Ini suku mau Pitopang ya. Oh itu. Ya. Kemudian kita mungkin sebelumnya di Balai Kota pernah sobok juga ya dari kopi semua Bang Riko Ongki Putra. Oh. Jadi yang perwakilan teratar kebetulan Ambo tuh Iya. ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, jadi kami di Siko karena seide makanya bisa kami Bertemu. bertemu dan istilahnya untuk yang penting kita berkarya dulu ya. Ide kami lay samu sevisi gitu ya kami makanya kami dapat dalam keadaan apapun kami masih bisa klop lah gitu. Alhamdulillah. Dan misi ataupun moto kami itu Pak ya, kami tidak mencari orang yang bertanya apa yang bisa saya dapatkan, tapi kami bertanya akan mencari orang yang akan bertanya apa yang saya bisa berikan untuk agama, itu baru bisa bergabung juga kami. Alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian Rahmat ya. Bo Rahmat Ilahi dan diajak bergabung sama Madang Jo dari Pal di channel kulai tujuannya dakwah ya dah, ya. Dan alhamdulillah insyaallah sampai kini masih di Senyangit TV. Alhamdulillah. Itu anggota ketek Niko ya. Ya. Di kader langsung ya. Alhamdulillah. Jadi satu hal ya kami mohon mungkin
pesan dan kesan Buya terhadap Sejanget TV. Ya, Walaupun sekali bertemu ya, dan harapan kami ditonton deh. Dan ada yang perlu kita sampaikan ke Pak Buya Cele. Kita sebenarnya Pak bukan sekedar untuk tampil di YouTube ataupun di channel. Ini punya niat untuk mendirikan sanggar kemudian membimbing mulai dari anak-anak sampai ke remaja dengan edukasi-edukasi baik itu tentang adat, agama dan kesenian-kesenian lain. Oh ya, Cuma kini masih apa ya Pak ya? Masih jalan. Dalam wacana baru. Ya, insyaallah. Dan itu pun masih kami lakukan di siku di Kadai. Ya, jadi pada prinsipnya apa seperti yang disampaikan tadi kesan ya, jadi yang merasa walaupun Ambo baru pertama basuo di kawan-kawan di Sejanget TV, merasa itu suatu suatu motivasi semangat yang luar biasa menurut Ambo ya, untuk menyampaikan pesan-pesan adat, pesan-pesan kemasyarakatan, dan kemudian juga pesan-pesan agama kan pada masyarakat. Dan selama perjalanan kehidupan Ambo baru kini mau bertemu baru yang ngado punya niat dan serupa iko yang kemudian melalui melalui channel Sejanget TV kan. Saya merasa ada suatu hal yang luar biasa, dan yang bersama ini kok yang pertama bersuah serupa iko. Nah, mudah-mudahan ya serupa niat daripada kawan-kawan tadi itu untuk menyampaikan pesan ya melalui Sejanget TV. Nah, mudah-mudahan itu akan dimudahkan oleh Allah SWT, dan kemudian direspon baik oleh masyarakat untuk masa akan datang. Apalagi tadi ditambah juga ingin berkiprah lebih baik lagi, lebih luas lagi, merasa itulah suatu cita-cita dan suatu ide yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat sejarah, gadang itu kan berasal dari kita. Nah, dona langsung gadang dah. Nah, tapi dimulai dari selangkah, surang, 2 orang, 3 orang, nah kemudian itu menjadi gadang, menjadi besar. Nah, maksud itu teruskan apa yang telah dirintis ya oleh kawan-kawan yang tergabung di Sejanget TV, dan mudah-mudahan insya Allah apa yang dirintis itu akan lebih berkembang lagi dan akan meningkat lagi, sehingga akan bermanfaat, nah betul kan? Bermanfaat untuk kurang banyak, untuk masyarakat, untuk kebaikan daerah awak dan agama awak, dan juga masyarakat akan datang. Dan sekali lagi secara pribadi Ambo merespon baik ya dengan semangat yang ada di tim daripada Sejanget TV. Mudah-mudahan niat dan langkah-langkah yang telah dimulai itu akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah SWT untuk mencapai apa yang dicita-citakan insyaallah. Dan kami berharap juga kepada Pak untuk bisa merekomendasikan channel kami kepada kenalan-kenalan Pak gitu. Oh boleh ya, insyaallah nanti kita akan sampaikan. Karena makin banyak penonton tentu jariahnya makin gadang pula. Iya, kadang-kadang ada manfaatnya dirasakan masyarakat makin banyak ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah. Oh, betul. Ada yang disampaikan ke Buya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Buya dan juga kepada seluruh penonton yang ada di channel Sejanget TV. Pertama sekali ialah kami mengucapkan terima kasih yang segadang-gadangnya ke Buya Haji Mahyedi Ansarullah selaku wali kota Padang, dan sekaligus beliau seorang mubalik atau kiai dan juga nenek mama di Ranah Minang, dan sekaligus nenek mama yang bergala Datuk Marajo suku Pisang. Alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali Buya. Terus terang kami sampaikan sampai saat kini baru pertama sekali kami dikunjungi oleh seorang tokoh besar di Minangkabau sekelas Buya. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih. Sekaligus Buya kami mengucapkan mohon maaf yang segadang-gadangnya di dalam penyambutan kami kok kurang pada tampeknya. Kok duduk Buya yang kurang elok bagai atau dalam penyambutan di jalan. Maklumlah kami ya ikulah apa adanya. Baru mulai merintis keadaan posko kami modelnya Sejanget TV.
tidak kami tutupi, hanya apa adanya. Dan juga kami doakan terutama sekali Buya dalam keadaan sehat seluruh keluarga, dan juga mendapatkan ridho Allah dan juga sukses di masa-masa yang akan datang. Lebih sukses daripada yang kini. Ini Buya kanlah sukses namanya sebagai orang nomor 1 di Kota Padang, tapi kami mendoakan lebih sukses daripada itu hendaknya. Amin. Yang itu sipek itu berencana, yang memutuskan tetap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa mau sampaikan Buya karena kita ke sholat Jumat. Sekali lagi terima kasih kepada Buya dan seluruh rekan-rekan Buya atau bapak-bapak yang datang dari Padang. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau untuk ucapan terima kasih, kalau disebut tarui tidak akan berhenti rasanya ya. Demikian rasa bahagia kami dapat kunjungan dari apa. Dan yang terpenting Cilai adalah ada semangat baru ya, ada semangat baru yang disampaikan dari Buya tadi. Meskipun kami masih medit dengan HP, merekam dengan HP, tapi dengan masuknya dukungan dari apa tadi itu akan menambah kekuatan kami dalam berjuang di serba keterbatasan gue gitu. Jadi mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sukses. Itulah alat rekam kami, Pak. Kalau syuting kami rekam pakai HP, edit pun masih pakai HP. Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah biasanya pakai HP aku sudah lebih maju lah. Lebih maju. Amin. Oke, mungkin ke Jumat lah. Iya, setengah dulu. Silakan tutup. Baiklah saudara penonton, demikianlah bincang-bincang. Cukup. Demikianlah bincang-bincang kami bersama Bapak Buya Mahyaldi sebagai Wali Kota Padang, yang mudah-mudahan bukan cuma bermanfaat bagi kami tapi juga bermanfaat bagi penonton semuanya. Dan juga sebagai motivasi ya. Pokoknya ini adalah momen yang sangat langka dan sangat kami syukuri. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tiada terhingga kami ucapkan kepada Buya Mahyaldi yang telah sudi meluangkan waktunya untuk singgah ke gubuk kami yang merupakan tempat mencari nafkah sekaligus tempat berkumpul menyatukan ide untuk berjuang. Semoga Bapak punya kesempatan lagi untuk menonton video kita yang singkat namun berkesan ini. Tentunya ada pelajaran penting yang sangat berharga yang kami petik dari pertemuan ini, yaitu seorang pemimpin sekaligus seorang ulama berkunjung ke tempat yang di bawah standar sederhana. Itulah sebuah pelajaran yang mengajarkan sifat rendah hati yang bisa kami ambil. Di channel yang kecil ini, kami doakan semoga Bapak diberikan umur yang panjang, diiringi oleh nikmat kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilindungi dari segala hal yang tidak diinginkan, serta selamat dan mulia dunia dan akhirat hendaknya. Kami juga berharap doa dari Bapak dan semuanya agar Allah juga memberi kami kemudahan dalam berkarya, menyampaikan pesan-pesan agama dan pesan-pesan moral. Saudaraku semua yang menonton video ini, di sisa umur ini, marilah kita berusaha berjuang memberikan hal-hal yang berarti untuk agama, orang tua dan negeri tercinta ini. Jangan pernah kita tanyakan apa yang bisa kita dapatkan, namun marilah kita berpikir apa yang dapat kita lakukan dan berikan. Meski perbuatan baik kita kadang tampak kecil di mata orang, atau bahkan tidak kelihatan sama sekali, namun Allah Maha melihat. Meski kebaikan yang kita lakukan dibalas jelek oleh orang lain, namun Allah Maha mengetahui. Sungguh, tiada kebaikan yang sia-sia. Mari menanam selagi muda untuk panen di kemudian hari. Karena dunia adalah ibarat ladang dan kita bagaikan petani. Apa yang kita tanam hari ini pasti akan kita panen di kemudian hari. Selagi muda, mari kita cintai ilmu, karena apabila kita menjauhkan diri dari ilmu, lalu kita habiskan masa muda kita dengan hura-hura,
itu sama saja halnya kita menggali jurang yang akan menyengsarakan kita di hari tua. Masa depan tak hanya di dunia saja, namun juga di akhirat. Boleh jadi kita tak cukup umur untuk menjadi tua, karena ajal keburu menjemput. Namun masa depan akhirat pasti kita temui.